Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tetap saya rindu supaya kakak saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Nanti sore baru kami mengajar tentang bagaimana roh dengan iman. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena ada beberapa dari anak Tuhan minta tolong supaya sore kami mengisi, karena memang banyak sore Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin karena dari kakak saya juga rindu beliau untuk mengisi, tapi untuk nanti sore biar kami akan mengisi, dan pagi hari ini disampaikan oleh hambanya, konga saya yang saya cintai dan saya kasihi. Dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa setelah kita mengalami kebangkitan Kristus. Ya, mari Bapak Ibu dengarkan baik-baik firman Tuhan, percayalah kekuatan Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, menjamah kita dan memulihkan kita semua, dan kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari silakan. Ya, puji Tuhan. Bisa? Baik, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini, ibadah minggu, harinya Tuhan. Pada hari tanggal 11 April 2021, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember, dan kepada Bapak, Ibu, semua saudara semua yang saya cintai, jemaat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu kita melaksanakan ibadah Paskah kebangkitan Kristus, dan saya akan lanjutkan karena sesuai dengan firman Tuhan, setelah Yesus bangkit, Yesus masih di muka bumi bersama murid-muridnya selama 40 hari. Nanti kita dengar firman Tuhan, dan saya akan baca dengan tema khotbah hari ini pada minggu tentang kerajaan Allah. Luar biasa kita hidup bersama Yesus, karena sasaran memang kita, nama kita tertulis di dalam kerajaan surga. Amin. Karena kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, kita sudah merdeka. Kita bukan hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman. Saya akan menyanyikan lagu. Mari Bapak Ibu semua kita menyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas di dalam Tabernakel Glory nomor 317. Karena kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus, kita bebas, kita sudah merdeka, dan kita mewarisi kerajaan Allah yang tak tergoncangkan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Haleluya. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang saya, tepuk tangan kita semua sukacita bersama Yesus. Sekarang saya sudah bebas. Kita bangkit beri puji Tuhan. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Sekarang saya, haleluya, sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Haleluya. Sekarang saya, haleluya, sudah bebas. Bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu semua saudara, kita bersukacita. Kita memuji Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kita menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu.
melihat dari surga. Dalam Mazmur 53 ayat 3 dikatakan Tuhan melihat dari surga, melihat anak-anak Tuhan yang dengan akal budi mencari Tuhan. Saat kita mencari Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Glory buat Yesus, puji Tuhan. Kita bersuka cita karena semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita teringat 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, bahwa Yesus telah bangkit sesuai dengan firman Tuhan. Yesus masih di muka bumi ini bersama murid-muridnya, bersama juga dengan kita saat ini. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Nanti saya mau bahas tentang kerajaan Allah. Jadi tema ibadah minggu hari ini adalah harinya Tuhan, tanggal 11 April 2021. Yaitu tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesusku luar biasa. Yesus yang dahsyat sudah menyelamatkan kita semua kan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan Kisah Rasul pasal pertama ayat ketiga. Puji Tuhan, di Jakarta untuk yang 101 kalinya nih firman Tuhan disampaikan, ini kemurahan Tuhan. Dan hari ini adalah 11 April, ada angka 1. Jadi angka 1, angkanya Tuhan. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Kisah Rasul juga pasal 1 ayat ketiga. Puji Tuhan. 1 bicara kita utamakan Tuhan. 3 menyatakan Tuhan bangkit pada hari ketiga. Dan kita mau bangkit bagi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Tolong digaris bawahi Bapak dalam Alkitab itu, kerajaan Allah. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua saudara yang cinta baca firman Tuhan, yang cinta merenungkan firman Tuhan, dan yang cinta setia menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, sebab Yesus adalah sumber kebenaran. Mari, saat ini saya mau bicara tema bahas khotbah tentang kerajaan Allah sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesus lagi di muka bumi ini setelah bangkit, selalu selama 40 hari Yesus selalu berkata tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini ada sasaran kita. Suatu hari kelak kita hidup di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Mari kita mau bahas tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam, puji Tuhan Bapak ya, kita mau buka Roma pasal 14 Bapak ya. Roma pasal 14 ayat 17. Karena kita mau tema tentang kerajaan Allah. Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dengan setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan Tuhan akan bersama kita. Puji Tuhan. Roma pasal 14 ayat 17. Saya mau baca firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Roma 14 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Yang pertama tentang kebenaran, kedua damai sejahtera, dan ketiga dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kerajaan Allah ada 3 hal saya mau kupas pada saat ini, yaitu tentang kebenaran, kedua damai sejahtera, dan ketiga sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Mari kita membahas sama-sama. Puji Tuhan. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Artinya makan minum ini bicara daging. Itu bicara dunia. Kerajaan Allah sudah terpisah, bukan dunia Bapak Ibu. Kerajaan Allah berarti ada rajanya. Itu rajanya Tuhan Yesus yang disebut Allah. Jadi bicara tentang kerajaan Allah, paradigma kita, pikiran kita, semuanya bicara tentang kerajaan Allah. Dan bicara kepada sumbernya, rajanya adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata memang tepat sekali Bapak Ibu, tepat sekali, cocok firman Allah itu sempurna, sempurna, sempurna. Saya kalau baca firman Allah, hati saya selalu menangis, menangis.
Karena apa? Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan karena Yesusku luar biasa baik. Sudah memilih Bapak Ibu Saudara saya orang berdosa yang sebetulnya tidak layak, tidak layak, tidak layak. Kan kita orang berdosa. Tiap hari, setiap saat kita bisa jatuh di dalam dosa. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Yesus sumber kebenaran telah menyatakan dirinya di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita buat sama-sama. Ternyata di dalamnya sudah tulis kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Berarti kerajaan Allah bukan soal daging. Terputus masalah daging. Terputus selama tinggal buat perbuatan daging. Kita tidak perlu lagi di surga 3 kali makan mencari makanan. Saya sendiri kadang-kadang di Jakarta lapar perlu cari makanan. Di Jakarta, di surga besok tidak ada lagi, saudara. Mencari makan ini tidak ada. Karena di dalamnya apa? 3 hal. Yaitu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Mari kita mau bahas sekarang tentang kebenaran. Yang pertama bicara tentang kebenaran. Kita buka firman Tuhan sekarang. Jadi kita mau bahas ke firman Tuhan. Jadi bicara tentang pengajaran. Kalau pengajaran berarti di dalamnya ada firman Tuhan. Bukan pendapat dari saya manusia. Pendeta bukan juru selamat. Gereja bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Adalah firman Allah. Mari. Supaya Bapak Ibu kita mau cinta firman Tuhan. Cinta kebenaran. Kita mau bahas firman Tuhan. Bapak Ibu buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Bolak-balik. Dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan nanti kita ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Kita mau bahas tentang kebenaran. Poin pertama. Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Kita merasa bersuka cita kita di dalam Yesus. Karena ternyata firman ada jelas. Berita yang pasti. Berita keselamatan jelas. Jelas. Sangat jelas. Dan ada kepastian di dalamnya. Di firman Tuhan katakan kudus karena mereka di dalam kebenaran. Mereka itu siapa? Mereka adalah kita semua yang sudah jatuh di dalam dosa. Akibat dosa dalam Roma pasal 3 ayat 23. Manusia sudah putus hubungan dengan hilang sudah kemuliaan Allah. Manusia akibat jatuh di dalam dosa sudah tidak ada kebenaran. Di dalamnya tidak ada kemuliaan Allah. Yang jelas adalah penuh dengan tipu daya iblis. Diperdaya oleh iblis. Diperdaya oleh daging. Contoh bukti Kain. Pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan untuk Tuhan, Kain dikuasai oleh iblis. Akhirnya Habel dibunuh. Berarti turunan dari Habel selesai karena dibunuh. Tapi turunan dari Kain terus menerus. Jadi iblis terus menerus, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Akibat dari dosa. Manusia makin bukan tambah baik, tambah hancur. Dan bukti peristiwa sampai detik ini. Berapa saat yang lalu kita mendengar kabar duka cita. Kabar semuanya. Ini bencana nasional kalau saya lihat. Peristiwa badai menerpa banjir bandang di NTT. Sehingga banyak yang meninggal. Banyak mereka berita duka. Kita mendengar berita di televisi. Saya mendengar berita televisi di situ. Waduh, batu-batu besar berantakan, Bapak Ibu. Jalanan berantakan semua. Kacau balau di NTT. Kasihan Sobat Timur. Itu akibat dosa. Ulah dari iblis manusia akibat jatuh dalam dosa. Sampai detik ini. Kalau orang manusia hidup di dalam dosa. Tidak ada kebenaran. Hancur semua, Bapak. Kacau balau, gelap dan gelap. Oleh karena itu Yesus datang membawa kepada suatu kebenaran. Maka kita bersyukur kepada Tuhan kita datang ibadah ini. Supaya kita bisa mengenal kebenaran. Kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Maka Tuhan katakan firman-Mu, kuduskan mereka di dalam kebenaran. Berarti kita perlu dikuduskan di dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita merasa sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita saat ini bisa mengenal kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus.
supaya kita makin hari makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti kata firman Tuhan, mari, karena firman adalah kebenaran, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tidak mau hidup di dalam daging, Bapak Ibu. Mari kita buka. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7, Bapak Ibu. Surat 1, mohon maaf kalau kita buka firman Tuhan, karena saya katakan saya sebagai hamba Tuhan, hari ini berikan pengajaran. Supaya membuka ayat firman Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada jelas firman Tuhan. Dasarnya ada. Jadi khotbah seorang pendeta bukan hanya nasihat dari pendeta. Nasihatnya dasarnya firman Tuhan. Nasihat bukan dalam pikiran manusia. Bukan dari tafsiran. Tapi perintah dari Tuhan. Mari kita buka. Karena kebenaran, melakukan kebenaran adalah perintah. Mari kita mau bahas nanti. Kita buka dulu. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. Mari kita buka. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 7. Kita mau baca. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Nah ini. Kristus adalah kebenaran. Sumber kebenaran Tuhan Yesus. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Karena hidup di dalam kebenaran, saya katakan, adalah perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita membaca. Ini kebenaran adalah perintah dari Bapa. Perintah dari Tuhan Yesus. Dalam surat Yohanes kedua. 2 surat Yohanes. Mari kita buka ya. Supaya Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ini perintah. Maka orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Berarti melaksanakan perintah Tuhan. Ini tertulis di dalam ayatnya. 2 Yohanes, jadi 2 surat Yohanes itu sebelum wahyu ya. Jadi surat Yohanes itu ada surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes ya. Ini sekarang yang 2. Surat Yohanes yang kedua. Ya, hanya satu pasal ya. Pasal yang pertama ayat yang keempat. Jadi surat Yohanes ya sebelum wahyu yang kedua. Jadi 2 Yohanes 1 ayat yang keempat ya. Kita membaca. Ini perintah kebenaran. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ya, amin. Ini perintah dari Bapa, perintah dari Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan ini bersukacita karena apa? Separuh berarti 50%, Bapak Ibu. Berarti umat manusia di muka bumi ini yang sudah sekitar 7 miliar, 50% itu pun kalau memang dia konsekuen, konsisten. Ya. Ini contoh, baru contoh Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jemaat yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ini, mari semua hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena ini perintah dari Tuhan Yesus. Karena bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang kebenaran. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Mari lihat peristiwa-peristiwa. Di mana-mana terjadi. Taiwan dengan air China aja sudah seperti ada ketegangan Bapak Ibu. Bisa terjadi suatu hari bisa perang loh Bapak Ibu. Ya, Taiwan, saya dengar berita-berita di televisi. Taiwan bilang kalau sampai diserang, dia akan habis-habisan. Titik darah terakhir, dia akan lawan China. Berarti terjadi peperangan. Firman Tuhan memang sudah dikatakan dalam Matius 24. Akan terjadi peperangan nanti. Bangsa melawan bangsa. Negara, kerajaan lawan kerajaan. Semua nanti, tidak ada ketenangan. Bukti sakit penyakit saat ini, COVID-19 belum berakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kemarin tanggal 9 April, saya sudah terima vaksin kedua Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, angka 9. 9 Maret saya vaksin pertama. Vaksin kedua 9 April, angka 99. Bukan saya kebetulan, bukan saya minta tanggal 9. Tapi saya mendapatkan berita, saya diterima disetujui tanggal 9. Coba, berarti tanggal 9 itu diizinkan Tuhan. 9 Maret, saya diizinkan Tuhan. Untuk vaksin yang pertama, 9 April vaksin yang kedua, angka 9 berarti angka Roh Kudus. Karena saya sebagai hamba Tuhan selalu minta Tuhan, pimpin hidupku dengan Roh Kudus. Kita semua minta sama Tuhan, supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, masuk di dalam kerajaan Allah. Karena masuk di dalam kerajaan Allah, itu bicara tentang kebenaran. Bicara tentang damai sejahtera. Ketiga, bicara tentang sukacita Roh Kudus. Mari kita mau bahas di dalam waktu yang singkat ini, supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan, supaya kita pulang dengan sukacita dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita ini perintah, dan kita lihat lagi Bapak ya, di ayat yang keempat surat Yohanes yang ketiga.
Ya, sama-sama ayat yang keempat. Surat Yohanes yang ketiga ayat yang keempat. Tadi surat Yohanes yang kedua, sekarang yang ketiga, sama-sama yang keempat. Sama-sama angka 4. Kita mau baca. Yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sukacita sekali kalau semua kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang saya cintai, semuanya mari kita komit melalui firman Tuhan hari ini untuk masuk kita dalam kerajaan Allah. Kita komit dengan Tuhan, mari sama-sama hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena berjalan dalam kebenaran Tuhan, itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kelak, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau bahas yang kedua. Tentang kebenaran sudah saya sampaikan. Ya, nanti berikutnya nanti Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Supaya makin hari kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, karena kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 33. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita datang ibadah, bersekutu dengan Tuhan. Di dalamnya adalah pengajaran tentang firman Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Mari kita ciptakan hidup dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Bukan kekacauan, tapi Allah mau ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Karena sifat dari Tuhan. 1 Korintus 14:33 dikatakan Allah tidak menginginkan ada kekacauan. Jangan sampai ada kekacauan dalam hidup kita. Tuhan mau dalam hari-hari kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena di dalam Yesus, kalau kita di dalam Yesus ada damai sejahtera. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita bangun hidup ini dalam firman Tuhan. Sehingga kita diisi dengan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus turun buat Bapak Ibu semua. Di dalam nama Yesus. Mari kita ciptakan hidup kita hari-hari damai dengan Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus. Karena buah-buah Roh Kudus ada damai sejahtera. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5, maka pentingnya saya katakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup di dalam damai sejahtera adalah buah-buah Roh Kudus. Kalau kita buka di dalam Galatia pasal 5, buah Roh Kudus adalah apa? Salah satunya damai sejahtera. Kita buka Galatia pasal 5. Karena kita bahas firman Tuhan supaya kita bisa dikenyangkan firman Tuhan. Supaya bukan hanya cerita dari Pak Pendeta, tapi firman kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan selanjutnya ini kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesudahan. Tapi ini firman Tuhan katakan damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera. Berarti marilah kita dipimpin Roh Kudus. Karena buah Roh Kudus damai sejahtera. Biar hari demi hari kita senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Karena itu sifat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera buat Bapak Ibu semua. Amin, puji Tuhan. Yang ketiga, karena kerajaan Allah bicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Oh, luar biasa. Bukan sukacita dunia. Dunia, sukacita dunia sifatnya sementara. Tapi sukacita dipimpin Roh Kudus. Karena sukacita dalam Roh Kudus, firman Tuhan katakan. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Jadi dasarnya semuanya firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Puji Tuhan. Saya selalu buka rajin baca Alkitab. Karena setiap hari Bapak Ibu saya baca firman Tuhan. Tiap hari baca Alkitab Perjanjian Lama 5 farsal. Antara 1 farsal sampai 5 farsal Bapak Ibu. Malam mau tidur antara 1 farsal sampai 5 farsal saya baca Perjanjian Baru. Cinta firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi makanan kehidupan rohani kita. Menjadi nafas dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Di dalam Yesus ada sukacita. Karena ini janji Tuhan di dalam kerajaan Allah nanti.
ada sukacita yang kerjakan Roh Kudus. Dan bicara sukacita tadi sudah saya katakan adalah buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5:22 dikatakan juga buah Roh Kudus ada damai sejahtera, juga ada sukacita. Mari kita di dalam nama Tuhan Yesus, kasukan surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya kasih ayat terakhir sebagai terakhir dalam kitab Wahyu. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 21. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Wahyu pasal 21 ayat 3. Nanti Bapak Ibu baca semua sampai ayat 7. Baik, saya mau baca ayat 3. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu sampai di ayat ke-7. Saya mau baca ayat yang ketiga. Sebetulnya ayat 3, 4, 5 nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ayat 3 semua bacakan ya. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan berikutnya kita baca, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan mau tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Semuanya tidak ada. Berarti kalau tidak ada duka cita, yang adalah sukacita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lama sudah berlalu. Berarti hidup lama tidak laku di surga. Tapi yang surga adalah hidup baru. Sesuai dengan ayat yang kelima dikatakan. Ayat yang kelima dikatakan. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Marilah kita hidup baru. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan saya mau menyanyikan lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Karena kerinduan kita semua suatu hari masuk di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Pastor Sefanya Rahmat, Kepala, dan Tuhan Yesus memberkati bersama saudara semua. Diberkati Tuhan. Dan saya mau berdoa Bapak Ibu semua diberkati. Dan kita semangat makin hari Bapak Ibu semua yang saya cintai. Makin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Di tempat suci dan mulia. Amin. Kalau hatiku sedih dan susah, amin, haleluya. Ku ingat rumahku di surga, amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku senang dan susah, amin, haleluya. Ku ingat rumahku di surga, amin. Kita nyanyi dengan iman, haleluya. Rumahku ada di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumah kita di surga. Ku ingat rumahku di dalam surga, amin, haleluya. Mari sama-sama saya mau berdoa. Sama-sama khususnya kita mau berdoa buat anak-anak Tuhan, saudara kita di NTT. Kita merasa juga ikut empati. Kita sama-sama berdoa mohon belas kasihan, rahmat, anugerah Tuhan buat seluruh saudara kita NTT. Tuhan Yesus Bapa yang baik,
Kami bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini Bapa Engkau memelihara kami semua sehat, penuh dengan damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran Tuhan dan sukacita Roh Kudus sesuai dengan firman-Mu bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapa Engkau masih di muka bumi selama 40 hari dan Engkau selalu memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa suatu hari kelak kerinduan kami hidup bersama Engkau di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sempurnakan firman-Mu bahwa di dalam kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, dan supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, bukan dengan kekacauan, karena Tuhan tidak mengira ada kekacauan, tapi Tuhan mau kami hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang ketiga, kami hidup dikerjakan sukacita oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Sumber kebenaran dari Yesus turun bersama seluruh jemaat yang kami cintai, hidup di dalam damai sejahtera, rumah tangga diberkati, rumah tangga penuh dengan sukacita, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, hidup kami senantiasa di dalam berkat perlindungan Tuhan. Juga kami teringat buat semua saudara kami yang di NTT Sumatera Timur yang menghadapi badai Tuhan. Oh Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ampuni dosa kami, ampuni Bapa, ampuni, kami mau kembali kepada Tuhan supaya semua orang sadar dan bertobat, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam sukacita yang kerja oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Berkat rahmat anugerah pertolongan turun buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di NTT, semua diberkati Tuhan. Dan kami semua Bapak Ibu semua diberkati, rumah tangga diberkati, pelayan diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang dikerjakan semua diberkati dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan Tuhan dibuat berhasil. Engkau jadikan kami kepala bukan ekor, hidup kami terus naik bukan turun, karena hidup kami di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna mulai saat kekal sampai selama-lamanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala kalanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala galanya. Kami hamba menakut sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Saudara. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Pastor Stefania Rahmat Sincai, adik saya bersama keluarga sampai kita Jember, kota Jember. Dan saya selalu berdoa buat seluruh Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita komit dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus, dan Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.